Asika. Shalom Sobat PSE, senang banget ketemu dengan kalian lagi. Nah, dalam segmen Makin Kenal, Terlibat, dan Jadi Berkat bersama Asak. Wow, sebelumnya saya mau pantun dulu ya, selalu saya buka dengan pantun. Minggu pagi naik gunung, siapin alat buat masak-masak. Iya, Sobat PSE siap bergabung? Yuk cerita bersama tim karya Asak. Oke, hari ini saya sudah bersama dengan narasumber yang ganteng-ganteng nih. Di sebelah kiri dan di sebelah kanan saya ya. Nah, boleh diperkenalkan dulu nama lengkap, nama panggilan, nama panggung mungkin ada. Kapan bergabung di tim karya Asak ini dan sebagai apa saat ini ya di tim karya Asak. Oke, sebelah kiri dulu. Baik, terima kasih Sharon. Iya. Saya dipanggil Edi, nama lengkapnya Bonaventura Edi. Kebetulan tinggal di Paroki Pulau Mas, Santo Bonaventura, dan mulai bergabung di Asak itu tahun 2013 kalau nggak salah. Pada saat itu launching Asak di Paroki Pulau Mas. Kemudian setelah 2 kali periode kepengurusan selesai, tahun 2021 dipanggil lagi untuk menjadi ketua Asak di Keuskupan Agung Jakarta sebagai tim karya di bawah Komisi PSE KAJ. Begitu. Oke, ketua komisinya untuk tim karya Asak. Bukan, ketua tim karya Asak. Ketua tim di karya. bawah Komisi PSE KAJ. Gitu. Oke, mantap. Sayap kiri sudah, sayap kanan saya. Oke, terima kasih. Saya biasa dipanggil Yanta, nama lengkapnya Albertus Yanta. Saya tinggal di Paroki Harapan Indah, Bekasi. Saya bergabung dengan Asak sama dengan Pak Edi tahun 2013, dan saya di tim karya KAJ tahun berapa Pak ya? Tapi ini periode kedua saya. Bapak duluan. Iya, makanya di di kepemimpinan Pak Edi ini saya di periode kedua, sebelumnya Pak Yanto kan. Itu di tim karya KAJ, tim karya Asak, saya dipercaya Pak Edi untuk koordinator Ayo Kuliah. Kurang lebihnya membina hubungan dengan mitra-mitra perguruan tinggi. Itu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi, Pak Yanta udah mau datang ke sini ya, sharing-sharing bersama tentang apa itu Asak. Boleh nih, saya langsung lanjut. Pertanyaan pertama, asik. Ya, ujian ya. Ujian ya. Nah, boleh diceritakan apa itu Asak gitu. Itu Asak adalah singkatan mungkin atau adalah apa nih Asak Asak? itu singkatan dari Ayo Sekolah, Ayo Kuliah. Iya. Ya, Ayo Sekolah, Ayo Kuliah, yaitu suatu gerakan kasih yang bertumbuh, Iya. yang diinisiasi oleh Pak Yanto Oke. 16 tahun yang lalu. Oh, sudah Tapi lama. sebetulnya sebelum 16 tahun lahirnya Asak di Paroki Bojong pada waktu itu, sebetulnya inspirasinya jauh sebelumnya itu oleh Pak Yanto di kapel di RKZ di Surabaya kalau nggak salah. Oke. Nanti bisa ditanyakan langsung dengan Pak Yanto. Tapi kira-kira kalau yang sekarang itu adalah ya gerakan kasih yang bertumbuh, di mana di dalam gerakan ini kita ingin membantu keluarga-keluarga umat Katolik yang tidak mampu Iya. di dalam pembiayaan sekolah. Sekolah, Jadi oke. bukan untuk mereka yang pandai ya. Bukan yang pandai biasanya kan dapat beasiswa dari sekolah-sekolah university. Oh, oke, ya. Jadi ini kita memang memberikan bantuan biaya sekolah dan kuliah untuk warga paroki yang tidak mampu secara ekonomi. Oke. Ya, kemudian juga selain itu juga kita mengajak untuk gerakan berbela rasa bagi umat-umat yang mempunyai rezeki berlebih untuk membagikan kasihnya
bisa menjadi penyantun Iya. atau bisa menjadi donatur di ASAK. Apa bedanya penyantun dan donatur gitu kan? Kalau penyantun, kita itu minta komitmen dari si ibu bapak penyantun ini untuk membantu biaya sekolah atau biaya kuliah anak ASAK selama 12 bulan. Oh, Selama 1 tahun, setahun. iya. Dimana kalau anak ayo sekolah itu 250.000 per bulan. Kalau untuk anak ayu kuliah 500.000 per bulan. Oke. Donasinya itu bisa diserahkan tiap bulan atau 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali atau langsung setahun juga boleh. Nah, kalau donatur itu mereka yang ingin memberikan rasa kasih simpatinya kepada anak-anak ASAK secara sekaligus atau jumlahnya yang tidak disebutkan tadi, Iya. mau 10.000, mau 100.000, atau mau langsung 200 juta juga boleh, itu sebagai donatur. Nah, kira-kira kita ingin mengajak umat untuk saling berbela rasa juga. Dana yang terkumpul inilah nanti yang dipakai, dikelola oleh pengurus ASAK paroki untuk membiayai anak-anak ASAK di paroki tersebut yang membutuhkan biaya karena masalah ekonomi keluarga. Itu Oke, kira-kira. berarti bisa dilanjutkan sebenarnya, diceritakan sedikit. Kalau gitu ASAK ini punya visi dan misi apa nih, atau tujuan terbentuknya ASAK ini? Pak Pak Yanta Yanta bisa bisa cerita? nambahin. Harusnya ketuanya ini. Tapi begini, menyambung dengan Pak Edi tadi, apa yang dilakukan tim karya ASAK ini mungkin sesuai dengan arahan Bapak Kardinal juga, bahwa jangan sampai anak-anak umat Katolik ini sampai tidak bersekolah gitu kan. Karena tidak punya biaya. Karena tidak punya biaya, minimal di tingkat pendidikan atas ya, atau setingkat SMA lah atau SMK gitu. Nah, itu terus makanya dari situ kalau ditanya apa misinya gitu kan, pasti Pak Yanto dulu sebagai foundernya yang lebih ini, tapi kurang lebih bahwa tim karya ASAK punya misi itu gerakan kasih tadi ya. Iya. Misinya adalah kasih yang bagaimana, seperti Pak Edi katakan bahwa ini adalah kasih yang bertumbuh gitu kan. Bertumbuh. Jadi kalau kita menamakan diri itu keluarga ASAK itu, nah itu dari dulu bertumbuh, baik dari penyantunnya, baik dari anaknya, baik dari mitra-mitra yang mendukung, baik berkegiatannya, itu selalu bertumbuh. Mudah-mudahan menyesuaikan dengan keadaan Now. Keadaan yang relevan ya, gitu keadaan ya. yang zaman now. Itulah. Kalau tujuannya apa ya, itu tadi Pak Edi juga sudah singgung, menumbuhkan sikap bela rasa di antara umat di KAC lah, baik sebagai penyantunnya, sehingga tergerak untuk membantu rekan-rekan kita ini yang kurang beruntung ini Pak Edi ya. Terus ya melalui gerakan bela rasa ini harapan kita bahwa, dan ini sering terjadi dari teman-teman ASAK gitu, dengan kita bersentuhan dengan keluarga-keluarga yang kurang beruntung tadi, kita akan merasakan sesuatu lain di dalam hati kita. Anak-anak atau keluarga yang kita kunjungi, mereka juga sangat senang Pak Edi ya. Yeah. Oh, aku dikunjungin gitu kan. Mereka hatinya juga tersentuh lah. Begitu juga donatur dan penyantun. Saya rasa pernah saya mendapatkan testimoni dari seorang penyantun bilang begini, oh ternyata saya didoakan oleh banyak orang ya gitu. Ternyata aku punya keluarga lain selain keluargaku sendiri gitu kan, yaitu anak-anak yang mereka santuin. Keluarga-keluarga ini mendoakan para penyantun juga loh. Jadi mereka juga tersentuh. Nah, itulah menjadi satu katekese yang hidup yang kita sebut Pak Edi ya, yang tadi Kasih yang timbal balik ya. Ada perasaan di hati ini yang sulit lah diungkapkan gitu kan. dengan kata-kata. Dengan kata-kata, tetapi mereka sangat merasakan. Inilah sentuhan kasih yang dari berbagai unsur di ASAK mereka rasakan gitu kan. Mereka rasakan, itulah kami sebut fasenya ada katekese yang hidup gitu. Dan gerakan berbela rasa ini
tidak hanya monopoli bagi mereka yang the have ya, yang mampu ya, Iya. yang sebagai penyantun atau donatur itu ternyata ada loh keluarga-keluarga yang sederhana, di mana untuk menjadi penyantun tadi kan ayo sekolah kan 250.000 per bulan per anak. Iya. Ternyata ada keluarga-keluarga yang sederhana dengan segala keterbatasan dia, mereka bersama-sama arisan bersama gitu, seolah-olah gitu ya, 5 orang berkumpul masing-masing 50.000 Patungan gitu ya. patungan untuk nyantunin satu anak ayo sekolah. Jadi untuk gerakan kasih ini, kegerakan berbela rasa ini bukan monopoli mereka yang punya duit, yang kaya baru bisa jadi penyantun, enggak. Menarik Mereka ini. yang punya hati, Iya. mereka yang punya kasih, itulah mereka yang sekarang ini terlibat langsung di dalam gerakan asak ini. Berbagi tidak harus menunggu Kaya dulu. kaya. Betul dikatakan Pak Edi. Jadi di ASAK ada teman-teman yang mohon maaf ya dengan keterbatasan pun punya kesempatan untuk berbagi dengan teman-teman yang kurang beruntung. Iya. Dengan cara ya tadi patungan. Kalau 250 ada 5 orang kan artinya 50.000. Iya. Kan 50.000 menurut mereka bisa, ya sudah nggak apa-apa. Nah, ada satu anak disantunin oleh banyak penyantun. Ada penyantun yang menyantunin banyak anak. Nah, kayak gitu lah kira-kira. Wah, luar biasa nih. Kira-kira. Asak aja bisa semuanya nih ya. Bisa memfasilitasi Ya, semua. mungkin karena itu gerakan ini dirasa baik ya. Itu Iya. kan dulu dimulai dari paroki Bojong. Iya. Di parokinya di mana Pak Yanto Bu Wiwi sebagai founder tinggal. Iya. Nah, kemudian oleh Bapak Uskup dilihat bahwa gerakan kasih ini baik bertumbuh, akhirnya diambil menjadi gerakan di level keuskupan. Keuskupan, betul. Itu yang akhirnya dengan kerja keras Pak Yanto yang hampir tiap minggu mengunjungi paroki-paroki, menjelaskan apa itu asak, sampai akhirnya sekarang ini asak itu sudah ada di 67 paroki dan 1 stasi Wah. di KAJ. Udah hampir nih. KAJ itu kan ada 68 paroki. Betul. Kita baru 67 sih, tapi ada 1 stasi. Oke. Memang ada 1 paroki yang masih belum, sedang bersiap-siap mungkin, paroki Cideng. Oke. Karena memang di sana itu kalau dari hasil bicara-bicara memang banyak warga yang senior citizen. Oke. Dan memang parokinya juga tidak terlalu besar mungkin. Iya. Tapi mungkin nanti bisa kita menghimbau, kita mencoba untuk bisa memberikan pemahaman antara manfaatnya kenapa ikut asak gitu ya. Iya. Saya yakin mungkin di dalam paroki Cideng juga ada umat yang usia sekolah lah ya. Iya, betul. Usia sekolah atau mau kuliah gitu ya. Itu kita ini asak ini sudah disupport hampir 20 universitas. Oh, banyak banget ya. yang bekerja sama dengan kita. Semuanya di KJ. Iya. Oh, Ya, misalnya Universitas Atmajaya. Iya. Atmajaya itu memberikan beasiswa 100% itu untuk 30 anak. Oke. Dan beasiswa 50% untuk 30 anak juga. Nah, Iya. Nah, salah satu syaratnya itu adalah harus paroki yang sudah ikut asak gitu loh. Iya. Jadi nanti misalnya ini ada warga dari paroki Cideng yang ingin melanjutkan kuliah di Universitas Atmajaya, terus ingin memanfaatkan beasiswa, dengan terpaksa kalau belum masuk asak, Universitas Atmajayanya yang menolak. Bukan kami pengurus asaknya yang menolak ya, tapi memang policy dari kampus Unika Atmajaya itu begitu. Jadi memang kami menghimbau lah supaya bisa bergabung juga untuk menjalankan program asak. Yes. Siapa tahu ada warga dari paroki Cideng yang akan kuliah. Iya. Binus juga salah satu kampus yang Sangat support support. kita, Iya. sangat support. Prasmul juga, UBM, UPJ, banyak. Ada ATMI, Ada ATMI, Cikarang. ada Tarakanita. Ya. Bisa dilihat di list di bawah nih, banyak banget Wah, kayaknya. banyak Running sekali. text-nya lagi jalan. Ada sekolah stikers, Iya. Oh, oke. menjadi perawat segala Banyak macam ya? dia.
Iya, iya, iya. Iya. Nah, ngomong-ngomong berarti dengan universitas, nah jumlah anak atau jumlah penyantun, jumlah yang sudah lulus itu kira-kira berapa nih Pak? Kalau udah lama banget ya, udah 16 tahun tadi Pak Edi Tahun ini 16 ya? Iya. Kira-kira ada nggak Pak gambaran berapa banyak sih jumlah anak-anak yang sudah kita Saat bantu? ini yang aktif sebagai anak Ayo Sekolah itu ada 5.104 anak. Oh, 5.000. Ayo Sekolah ya, artinya dari TK sampai SMA, atau SMA. SMK ya. Iya. Kemudian yang di Ayo Kuliah itu ada 1.387. Oke. Kemudian yang di 1.300. seminari juga ada, yang calon sekolah pastor ya 36. Kemudian ada yang lain-lain ada 148. Maksudnya lain-lain ini ada beberapa paroki yang menyantuni dari misalnya dari tempat lain, ada yang menyantun di lintas keuskupan, ada yang dari Agats atau dari ini dibantu. Gitu. Jadi Ya. total ada 6.675 anak aktif ya. Kalau penyantun yang ada sekarang itu ada 3.860. 50% ya. Lumayan. 50%, puji Tuhan. Dari 50% dari total anak. Iya. Nah, itu Dulu gambar artinya kan kurang Masih lebih banyak ada yang belum. lebih banyak apa namanya satu penyantun menyantuni banyak anak. Iya. Kan kayak gitu. Dan sudah ada alumni juga. Maksudnya alumni yang Sudah. alumni ASAK yang Iya. lulus Ayo Sekolah ya. Itu ada sekitar 6.300. Kalau yang lulus kuliah ada 1.700 ya, kurang lebih 8.000 anak lah. Wah, Selama 15 tahun ya berarti 15 ya. tahun. Kira-kira begitu. Dan akan berjalan terus ya Pak ya. Rasanya ini karya Roh Kudus yang tidak bisa berhentikan. Iya, luar biasa. Banyak sekali anak-anak dan saya rasa inilah pentingnya juga ASA karena yang dibantu ini adalah masa depan ya, masa depan gereja, masa depan Oh iya kita betul. semua ya. Karena anak-anak yang kita bantu ini sebenarnya kan menjadi bagian dari kalau di gereja OMK ya, Iya. dari OMK. Tapi kadang-kadang ini OMK apa ya, yang mereka sangat minder untuk bergabung dengan OMK pada umumnya karena dengan keterbatasannya Iya, gitu betul, kan. betul. Itu makanya kalau kami bilang dulu kepada OMK-nya, teman-teman OMK itu ada OMK yang lain loh, tolong Diikutsertakan, diajak. kita tarik Iya. gitu kan. Tapi memang menjadi kendala tersendiri adalah mereka merasa minder kali Pak ya, Iya. dengan keterbatasannya. Tetapi disitulah kita harus mengupayakan karena ini yang tadi disebutkan, ini masa depan gereja loh, ini masa depan di waktu yang akan datang mereka ini juga akan berperan gitu kan. Betul. Memang problematika yang kita sempat perhatikan ya untuk anak-anak ASAK kita yang dibantu biaya sekolahnya ini, karena mereka merasa dari keluarga yang tidak mampu dan dari sekolah yang mungkin tidak favorit gitu kan. Pada saat mereka masuk ke jenjang kuliah itu rasa mindernya besar sekali. Iya, iya, Rasa betul. mindernya besar sekali. Makanya di dalam kepengurusan di ASAK itu juga sekarang kita ada namanya tim pembina. Tim pembina. Tim pembinaan karena bantuan keuangan untuk biaya sekolah saja nggak cukup. Bukan hanya itu sebetulnya Tidak yang sekedar memberi bantuan Secara finansial, materi, betul. ya, tetapi juga mempersiapkan anak-anak itu untuk secara mental. mentalnya Betul. harus siap. Iya. Mengubah mindset mereka juga Betul. gitu. Iya, pelajaran Karena kehidupan ya. tingkat kegagalan yang paling besar itu disebabkan oleh faktor Mental. Mental. tadi. Iya, betul. Dan tapi sekarang dengan 15 tahun ASAK ini kan sudah banyak alumni. Iya. Tadi saya sebut juga sudah ada 1.700 yang anak yang lulus kuliah lah ya. Iya. Dan sekarang sudah ada rasa bangga untuk menjadi anak ASAK gitu loh. Kalau dulu tuh jadi anak ASAK seolah-olah wah gue ini orang miskin gitu loh. Ya, Ya stigma kan itu stigmanya itu muncul. ada begitu, tapi sekarang sudah enggak. Justru banyak anak-anak ASAK alumni yang sudah berprestasi juga, yang sudah sukses lah di dalam karirnya dia. Gitu. Wah, luar biasa ya. Ini bisa dibilang juga
game changer istilahnya ya kalau sekarang ya, karena bukan cuma dari istilahnya dari bapak-bapak ini yang mau berbuat, tapi alumninya juga akhirnya juga bergerak, memberikan cerita, menginspirasi ya, untuk bahkan sampai mengubah stigma itu tadi ya Pak ya. Dan alumni ini sekarang punya ini wadah, Iya. namanya Paguyuban Alumni ASAK. ASAK. Jadi Oke. mereka ini ikut di dalam Paguyuban Alumni ASAK. Pas kemarin ulang tahun 15 tahun ASAK, mereka melakukan gerakan gembala namanya. Oh, oke. Gerakan berbagi laptop. Oh, iya. Jadi Gembala, mereka oke. mengumpulkan laptop, baik itu laptop baru atau bekas, yang bekas dalam arti yang masih bisa Layak dipakai dengan speknya yang ditentukan minimumnya ya. Untuk nanti laptop ini akan dibagikan kepada anak-anak ASAK yang masih sekolah, yang masih kuliah. Apalagi kemarin waktu zaman pandemi itu kan sangat diperlukan kalau Iya. kuliah online, Betul, bagaimana nggak betul. punya laptop gitu kan. Iya. Ya itu, jadi rasanya sudah berbuahlah ASAK ini. Artinya anak-anak yang sudah lulus, yang sudah menjadi alumni ini jika mereka melakukan gerakan kasih juga, Iya. berbela rasa juga, giving back kepada adik-adiknya yang masih menjadi Iya. anak ASAK. gitu. Oh, heartwarming banget. Tapi perlu digarisbawahin bahwa ASAK sebenarnya tidak menuntut mereka untuk memberikan sesuatu Kembali lagi ya, iya, untuk betul. dikembalikan ke kita gitu kan. Makanya tagline-nya kan Hanya memberi tak harap kembali, memberi tak harap kembali. bukan Hanya jual beli. memberi. Jadi biar nggak ada sistem kontrak aslinya gitu. Iya, Tetapi betul. memang ini kasih gitu kan. Iya. Kalau mereka mau berbuat sesuatu untuk gereja itu udah sangat bagus dan itu bonus buat kita Pak ya. Ya, jadi Bonus saya buat rasa kita. anak-anak alumni yang berbuat giving back, melakukan gerakan gembala dan lain-lain, bukan karena kita dorong-dorong harus berbuat sesuatu, Iya, tapi iya. karena dia merasakan Tersentuh kasih sendiri. yang dia terima dari ASAK, dari pengurus ASAK itu yang mendorong mereka untuk melakukan itu gitu, Iya. bukan karena paksaan gitu loh. Iya. Bahkan sudah banyak yang siap jadi pengurus juga. Ada yang sudah, Puji bukan Tuhan. siap Pak, sudah Sudah, jadi ya, pengurus. maksudnya di berbagai paroki sudah alumnus ASAK ini sudah Jadi pengurus. jadi pengurus. Luar biasa. Nah, Pak, kalau misalnya nih mau ikut ya di ASAK ini, ada nggak proses seleksi dulu? Proses seleksi dan survei. Ikut jadi apa nih? Jadi ikut dari orang yang membutuhkan dulu. Oh. Mau menerima bantuan atau mungkin menerima Ya, kalau program dari ASAK. jadi untuk anak-anak yang membutuhkan support biaya kuliah, biaya sekolah itu silakan datang ke pengurus ASAK di parokinya. Iya. Di situ ada formulir yang Oke. dia bisa isi. Kemudian formulir itu harus diketahui oleh ketua lingkungan, Oke, ya. ya. Nah, formulir itu nanti diserahkan kepada pengurus ASAK. Oke. Nanti pengurus ASAK akan menindaklanjuti dengan melakukan survei. Oh iya. Jadi pengurus ASAK akan datang ke rumah, berbincang-bincang dengan si anaknya, dengan orang tuanya untuk ya survei lah, karena keputusan anak ini dibantu atau tidak, besarnya berapa itu ditentukan oleh survei, Iya. oleh rapat pengurus, bukan ditentukan oleh ketua ASAK-nya. Jadi bukan keputusan subjektif seorang ketua, orang, ya. iya satu orang. Jadi biasanya di dalam survei itu nanti mereka berkumpul para pengurus, kadang-kadang ada pendamping, ada romo paroki juga yang mau terlibat. Di situ dibahas satu persatu hasil survei si A bagaimana, si B bagaimana. Nah, disitulah di dalam tim itu diputuskan, oh si A layak dibantu, kemudian dibantu berapa. Nah, disitulah Oke. begitu. Ya, jadi di ASAK 100% survei harus. Harus ya, iya harus riset dulu, harus Harus. ya. Oke. Nah di survei itu apa sih yang di ini ya? Yang jelas kan kita ngobrolin dengan keluarga itu paling tidak yang pasti itu adalah keadaan ekonomi, Iya. gitu kan Betul. keadaan ekonomi. Berapa sih pendapatan dia? Berapa sih pengeluaran beban hidupnya berapa gitu kan? Dengan ngobrol-ngobrol santai gitu, itu nanti pengurus atau tim surveinya biasanya nggak boleh sendiri,
harus Iya. 2 orang minimal dan ditemani oleh ketua lingkungan gitu kan. Yesus kan mengutus muridnya dua-dua ya. Iya. Supaya kasarannya lebih enak biar ada temennya lah, kalau sendiri kan nggak enak gitu. Nah, dari situ harus dicatat, didokumentasikan. Ya kan, dicatat baik secara dengan foto-foto bisa rumahnya atau apa segala macam. Oke. Maupun data-data tadi, pengeluaran berapa, Iya. kebutuhan berapa, beban hidup berapa. Nah, hal itu untuk menentukan keluarga A ini berapa sih harus dibantu. Makanya di ASAK tidak semua sama. Iya. Si Maria misal 300, misalnya si Yosep 100, si Yosep bisa protes gitu. Nanti kalau protes bisa kita klarifikasi. Melalui data-data Ini yang loh sudah datanya kamu iya. sebenarnya kok mampu kok segini gitu. Dan disesuaikan dengan sekolahan juga Pak ya. Iya. Sekolahannya kan ada sekolah apalagi sekolah Katolik kan biasa SPP-nya lebih mahal gitu. Survei ini sangat banyak manfaatnya. Iya. Dan harus tadi yang Pak Yanta sudah katakan bahwa pengurus ini kan tidak tahu siapa si anak yang sedang minta bantuan Iya, kan. betul. Makanya disarankan ajaklah ketua lingkungan atau SSL dari lingkungan tersebut untuk mendampingi. Karena bagaimanapun juga yang satu lingkungan itu kan lebih kenal keluarga tersebut. Iya, betul. Nah, mereka bersama-sama dengan pengurus untuk tadi mengklarifikasi mengenai income-nya berapa, pengeluarannya berapa. Bukan ngisi kuesioner begitu ya, jadi ngobrol-ngobrol gitu Ngobrol ya, supaya oke. mengalir aja begitu. Nah, itu yang tadi yang didokumentasikan, dicatat sebagai kita tahu data si calon penerima ASAK ini bagaimana. Karena dengan begitu banyak sekolah atau universitas atau sekolah-sekolah rata-rata yang kita Penyelenggara beasiswa biasanya. penyelenggara beasiswa atau sekolah yang ada di paroki tersebut, di mana kita datang sebagai pengurus ASAK datang kepada sekolah, kita minta support sama mereka. Mereka pada umumnya sangat berterima kasih dan support dengan ASAK. Karena apa? Mereka tuh sebetulnya yayasan atau sekolah itu punya dana Iya. untuk Iya. membantu anak-anak anak-anak yang tidak mampu secara ekonomi. Tetapi mereka tidak punya waktu dan tidak punya orang untuk melakukan klarifikasi. Iya, survei Apakah itu tadi benar si calon yang minta dibantu ini benar-benar tidak mampu? Iya. Nah, dengan ASAK yang 100% survei tadi yang Pak Yanta bilang, jadi kewajiban untuk mengklarifikasi udah kita yang Kita yang lakukan lakukan, gitu, iya. ASAK yang lakukan. Oke. Kira-kira Terus mungkin saya tambahkan Pak Edi, di survei pun kita kan on the spot ya biasanya Iya. kan, on the spot saat itu. Ya belum tentu 100% benar dan tepat juga penilaian kita. Makanya kalau bahasa saya dulu, jangan kita survei itu sebagai pencatat meteran aja, hanya datang pendapatan berapa terus enggak, tapi lebih mungkin kalau dari hati ke hati akan lebih terbuka gitu kan, sehingga terungkap semua yang mereka alami. Ya, Atau- ala deep talk sedikit gitu lah ya. Iya. Dan survei ini kita lakukan tidak sekali loh. Artinya Oh, begini, iya. kalau anak si A misalnya ya, kita bantu pada saat dia kelas 2 SD. Iya. Kelas 3 SD kan naik kelas. Kan daftar lagi. Iya. Itu tidak serta-merta langsung lanjut begitu, enggak. Ya. Pengurus survei lagi Survei lagi. pada keluarga tersebut. Evaluasi lah. gitu. Evaluasi. Ada evaluasinya. Ya, Itu karena yang saya bilang tadi bahwa tidak 100%, makanya ada nantinya Berkelanjutan. bakal ada evaluasi. Bahkan sebenarnya di tengah jalan pun kalau memang survei kita tidak tepat, kita bisa memberhentikan. Ternyata yang kita survei misalnya, data-data yang diberikan nggak benar gitu Iya. kan. Ya itu bisa kita langsung berhentikan gitu. Misalnya, dia punya rumah BTN yang sudah tidak bagus misalnya ya. Itu dipakai untuk pengajuan, sedangkan dia punya rumah yang lebih Aset yang bagus, lain, aset ya. lain yang ini ketika ketahuan di tengah jalan, itu ASAK akan boleh Bisa. memberhentikan, Iya, di stop, karena kita punya tanggung jawab ke penyantun, ke pihak sekolahan, apa kan. Nah, itu makanya 100% survei dan dievaluasi setiap tahunnya. Oke. tapi sebaliknya, dan ada pengalaman juga bahwa orang tua yang dibantu
ada yang setengah jalan minta berhenti. Oh, Karena apa? Karena pada saat dia mengajukan itu dia kena PHK. I see. Sebelumnya Ya, ya. mampu, Betul. tapi kena PHK, kemudian disurvei oleh tim masak, diputuskan layak dibantu. Jalan setahun, 2 tahun, mungkin 2 Ekonomi tahun membaik. belum penuh, dia sudah dapat pekerjaan lagi, sudah dapat income. Orang tua ini menghadap kepada pengurus ASAK. Iya. Dia bilang, terima kasih selama ini sudah dibantu. Sekarang saya mau berhenti karena saya sudah dapat pekerjaan. Jadi bantuan ASAK yang dia terima itu kan bisa dimanfaatkan keluarga lain yang nggak mampu. Ini jadi ada orang tua juga yang sadar gitu loh, bahwa memang ASAK ini bukan center class yang bagi-bagi Betul, uang. betul. Kita ini mengumpulkan uang donasi dari umat yang memang memiliki Hati belah juga hati ya. untuk berbela rasa, makanya kita harus benar-benar bertanggung jawab untuk Iya. mengelola Iya. dan memakai uang-uang ini gitu. Wah, luar biasa sampai ada yang seperti itu tuh benar-benar berarti merasakan kasih yang real gitu ya, yang Betul. nyata juga ya, sehingga tidak jadi dimanfaatkan gitu. Betul, kita apresiasi sekali orang tua yang Apresiasi. begitu. Betul, Ada betul. banyak sih. Iya, iya, betul. Nah, Pak, gimana kalau ini kan tadi udah cerita tentang kalau mau menjadi penerima bantuannya gitu ya. Kalau misalnya kita ingin bergabung, kalau tadi ini udah sering dengar kata penyantun, donatur juga tadi diceritain. Lalu bergabung mungkin menjadi tim karya khususnya di paroki. Gimana caranya? Kalau jadi penyantun donatur sangat mudah. Iya. Jadi datang aja ke pengurus paroki, nanti akan dikasih formulir, biasanya sih mengisi data. Oke. Untuk kemudian ya di data, maksudnya apa? Data ini bukan untuk kita kepo mau tahu bagaimana gitu kan. Tapi memang data ini diperlukan. Penyantun ini nanti kan kita akan pasangkan dengan anak-anak ASAK. Ya. Dan kewajiban kita pengurus itu nanti kalau si Pak Budi misalnya kita pasangkan dengan Anton gitu yang dibantu. Nah, nanti rapotnya Anton ini kita akan informasikan kepada Pak Budi setiap iya, semester gitu loh. Jadi data itu maksud, diperlukan untuk itu. Oke. Selain juga mungkin karena mungkin kesibukannya Pak Budi kadang-kadang kan wah ternyata ada komitmen yang terlewat gitu loh ya, kita Pengurus mengingatkan gitu. Oke. Begitu. Itu untuk jadi penyantun donatur begitu. Tapi kalau penyantun itu mereka mendapatkan satu profil anak yang disantunin. Ya. Ya, dia tahu anaknya siapa, tapi anak itu tidak tahu siapa penyantun. Oh, iya, iya, iya. Jadi ini untuk menghindari hal-hal yang Iya. tidak kita inginkan, Pak ya. Terus ya itu tadi sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pengurus dan anak-anak itu ada laporan hasil studi tiap semester. Sekalian tadi yang mengingatkan Iya. penyantun supaya tidak lupa. Nah di sisi lain mungkin anak-anak juga bisa mengucapkan terima kasih kepada penyantun, gitu kan. Biasa itu kreativitas dari teman-teman pengurus paroki sih. Ada yang membentuk bikin kartu atau apa segala macam. Nah itu Iya. kreativitasnya teman-teman paroki, bagaimana anak-anak itu harus mengungkapkan rasa terima kasih bahwa mereka sudah dibantu. Gitu. Iya. Belajar Itu. mengapresiasi gitu ya. Kalau untuk menjadi pengurus nggak ada syarat khusus sih, nggak ada syarat khusus, terbuka hatinya untuk melayani. Iya. Itu aja. Itu satu. Yang kedua Satu. kebalik peraturan nomor 1. Iya, kalau untuk pengurus itu, kalau pengurus di paroki pokoknya tidak ada syarat khusus. Syarat utamanya adalah terbuka hatinya untuk melayani, karena berhadapan dengan keluarga-keluarga ini membutuhkan effort Kesabaran juga. lebih, kesabaran. Ada mereka marah-marahin kita, gitu berbagai macam lah, iya. berbagai macam. Ya, makanya itu. Nah, kedua ya biasanya awal-awalnya akan misal di bawah seksi PSE, teman-teman dari PSE yang akan menunjuk calon-calon pengurus ASAK ini untuk siapa yang bersedia gitu kan. Nah, nanti mereka dirapatkan di Dewan Paroki dan Romo ya. Dan mereka akan diterbitkan SK lah untuk. Nah, kalau untuk volunteer atau mau jadi pengurus ASAK lagi yang baru, silakan menghubungi pengurus ASAK paroki Paroki, masing-masing ya. gitu. Iya. Itu aja sih.
Ya mau mempunyai hati, mempunyai apa tadi Pak? Hati untuk melayani Melayani. ya. Karena juga dan meluangkan waktu lah. Meluangkan Ya. waktu. Karena seperti kita tahu bahwa ini 100% survei kan. Jadi kan harus mengunjungi. Iya, Kalau betul. dulu pada saat pandemi aja kita tetap melakukan survei loh, walaupun online. Online. Oh iya. Pakai Karena Zoom. pakai Zoom waktu itu. Ya walaupun tidak Kan sempurna ya. Karena kan keluarga yang dihubungin belum tentu kuotanya. Iya, belum Iya. tentu punya internet. Makanya kadang-kadang iya. melalui pengurus lingkungan Pak ya, minta tolong mereka. Oke. Kalau di Jakarta menjadi tantangan tersendiri karena kemacetan segala macam. Ini pas banget nih. Ada nggak kendala yang pernah dihadapi gitu lah ya oleh tim ASAK sendiri, either dari pengurusnya mungkin atau dari pendanaan atau bahkan dari keluarganya sendiri yang tadi nih Pak Yanta cerita. Kira-kira ada nggak kendalanya, boleh diceritain dan gimana solusinya sejauh ini? Iya, kalau pendanaan itu kan memang kembali lagi kepada masing-masing umat di paroki tersebut ya. Ada paroki-paroki yang memang mampu, ada paroki yang kurang mampu. Bahasa di Asak ada paroki mata air dan air mata. Paroki air mata. Ya, jadi tapi saya lihat bagus lah dalam arti beberapa paroki yang mampu ini mereka lintas paroki membantu wah, paroki yang iya, tidak iya, mampu gitu ya. Jadi mungkin boleh kasih contoh kali ya. Oh, boleh. Mungkin seperti di PIK itu kan Ya. Saya dulu mengawali Asak di paroki Santa Clara, Iya. Bekasi Utara. Dari tahun 2013 itu kondisinya belum seperti sekarang. Iya. Gitu kan, dengan kondisi ekonomi juga kurang mendukung lah untuk apa namanya melakukan kegiatan ini. Oke. Dukun dari mana? Dari kolekte aja deh. Kami dulu ya, nggak tahu nanti dikat juga nggak apa-apa sih. Kolekte itu dari berapa kali misa ya? 5 kali misa tuh, nggak nyampe 10 juta. Iya. Bagaimana kami akan membantu teman-teman ini? Nah, kami dijodohkan lah dengan PIK gitu kan. ya kalau di Nah, PIK kan PIK lebih banyak penyantun dan donaturnya. Daripada anak asaknya nggak ada. jadi anak asaknya dari Clara, dari tempat lain gitu. Ya itu nanti dibakukan melalui ini apa antar dewan paroki lah. Romo juga ikut kan. Iya. Iya. Nah itu salah satu pendanaan adalah dengan lintas paroki ini. Kalau paroki-paroki di Jakarta relatif lebih mampu lah. Tapi kami yang di Bekasi ini terutama gitu, itu memang menjadi tantangan tersendiri gitu kan. Iya. Iya. Kemudian kalau pengurus ini di beberapa pengurus ada yang masih struggle juga untuk mencari pengurus ya yang mau terlibat gitu ya. Walaupun dari pengalaman saya, dari apa yang saya alami juga yang beberapa teman sharingkan, pada saat mereka sudah menjadi pengurus ASAK, pada saat mereka melakukan kunjungan survei, pada saat dia melakukan pelayanan kepada anak-anak ASAK ini, akhirnya jatuh hati. Maksudnya jatuh hati ini benar-benar tersentuh hatinya dengan kondisi yang dialami oleh orang tua dan anak-anak ASAK yang kita bantu ini, yang akhirnya mereka menjadi militan ya, maksudnya jadi pejuang-pejuang gitu loh. Jadi walaupun masa jabatannya sudah selesai, kalau kita di kepengurusan gereja kan sudah ditentukan bahwa misalnya jadi ketua ASAK itu 2 kali periode, Ya. ketiga harus diganti. Ya. Jadi dia sudah tidak menjadi ketua ASAK lagi di paroki tersebut kan. Tetapi secara activity dia masih tetap mau membantu. Ya, Jadi ya. pengurus membantu melayani, tapi tidak harus menjabat jadi ketua gitu loh. Iya. Iya. Nah itu. Tapi memang untuk merangkul awal inilah yang kadang-kadang ada beberapa paroki yang kesulitan. Iya. Kalau kendala dari anak-anak ASAK adalah faktor utama adalah rasa minder mereka. Minder.
minder, malu, nggak percaya diri, Iya. gitu kan. Karena ya kita pahami karena kan dari keterbatasan mereka kan. Gitu. Betul. Itu paling terasa adalah ketika mereka ada di dunia kampus atau di perguruan tinggi. Itu sangat-sangat terasa. Untuk masuk ke misalnya BINUS lah misalnya, ya mereka dari latar belakang yang begitu harus bergaul dengan teman-teman yang dari kalangan atas lah, lebih dari mereka untuk masuk pun sulit. Nah, itu juga sayangnya gitu kan, itu menjadi faktor utama mereka gagal gitu. Nah, itu menjadi PR kita para pengurus. Makalah di inilah tim pembinaan. Tim pembinaan. Bagaimana mengubah rasa minder mereka, rasa tidak percaya diri menjadi satu mental yang kuat, yang tangguh gitu kan. Nah, salah satunya kita kasih pelatihan seperti Soulman Synergy gitu kan. Itu untuk membangun mental, mengubah mental atau menghilangkan mental block mereka gitu kan. Nah, itu kedua ya kita harus menimbulkan mereka rasa syukur. Lo harus bersyukur lo. Kamu punya keluarga tuh nggak cuman keluarga lo sendiri, kamu ada keluarga sendiri, ada keluarga Asak, gitu kan? Nah itu juga membangkitkan rasa percaya mereka, gitu kan? Rasa mindernya mereka bisa oh iya nggak cuman aku gitu loh, dan itu aku harus berhasil, kan gitu. Nah itu PR juga Pak ya untuk teman-teman tim pembinaan. Di samping pembinaan mental, ya kita ada pembinaan spiritual juga gitu kan. Entah dalam bentuknya kreativitasnya masing-masing paroki lah. Ada yang retret, ada yang tugas-tugas misa gitu kan. Selain itu juga ada ya pembinaan yang sifatnya bagaimana mereka juga harus, walaupun mereka dari keluarga kurang mampu, rasa berbaginya juga ada, gitu loh. Jadi tidak hanya aku orang miskin harus dibantu terus gitu. Enggak. Nah, seperti itu harus kita rubah juga mindset mereka itu. Nah, supaya kedepannya mereka juga makin percaya diri, terutama sih mereka nggak seperti keluarga sekarang dan harus lebih bagus gitu kan. Sehingga keluarga-keluarga ini kedepannya menjadi keluarga yang lebih bagus. Keluarga yang bisa justru melanjutkan kasih itu melanjutkan tadi ya, kasih, rasa dan kasih. Inilah wajah gereja nantinya gitu kan, karena mereka tadi masa depan gereja juga. Betul. Mungkin Pak Edi bisa tambahkan Pak. Ya, sebetulnya apa yang pengurus sudah lakukan, berikan kepada anak-anak Asak ini itu akan menjadi lebih baik dan sempurna bila orang tua ini juga ikut support. Ya, betul. Ya, dalam arti bahwa misalnya kalau ada kegiatan anaknya disupport, misalnya kalau masih kecil kan perlu diantar jemput sama orang tua. Kalau dia suruh sendiri kan ya tentunya sulit ya kalau anak-anak ini. Jadi akan menjadi lebih baik kalau orang tua ini yang anak-anak yang sudah disupport oleh Asak, orang tuanya juga support untuk kemajuan anak yang bersangkutan gitu. Iya. Keluarga pun juga begitu. Kita makanya dulu ada kalau di paroki kami dulu ada parenting gitu kan. Parenting ya. Nah, jadi pembinaan ini tidak semata-mata khusus anak juga. Yang seperti Pak Edi katakan, keluarganya juga harus. Orang tuanya. Gitu. Karena ini menjadi kerjaan bareng-bareng sih, ya. Betul. Keluarga, pengurus, penyantun. Nah, itu pihak universitas. Nah, tadi di perguruan tinggi pun anak-anak Asak kami juga minta diperhatikan. Kita minta kepada pihak universitas, mungkin bagian terkait ya kemahasiswaan gitu, itu untuk memperhatikan anak-anak ini. Beberapa kampus sudah, jadi mereka per periodik akan dikumpulkan. Kalau di kampus tuh ada apa, BK ya? Ada pendampingan
itu ya, konseling itu Konseling, ya. iya. Iya. Nah itu pihak kampus mengumpulkan, terutama yang kurang-kurang gitu kan. Nah, mereka support. Nah itu juga kami dari pihak ASAKnya juga berkomunikasi dengan mereka. Makanya selain itu dibentuk dibuat WhatsApp ya, WhatsApp group untuk misalnya di kampus BINUS, anak-anak BINUS dan pengurus-pengurusnya untuk supaya komunikasinya lebih lancar. Gitu. Ya karena beasiswa ini ada syaratnya juga. Iya, betul. Artinya begini, jadi di beberapa kampus sudah menentukan satu syarat ya. Misalnya IPK-nya harus 3, baru dia beasiswanya itu berlaku. Kalau di bawah 3 atau apalagi 2 mungkin akan di stop. Ya, justru kalau di ASAK ini jika IPK-nya 2 atau ke bawah 2 semester berturut-turut, bantuan ASAK-nya akan kita hentikan juga. Karena memang nggak bisa kan untuk nanti dia melanjutkan kuliah. Ya, kalau IPO di bawah 2 ya? Di bawah 2 apa di bawah 1? Di bawah 2. Kan hitung-hitungannya juga, wah ini berapa semester harus kelar ini kan? Kan nggak mungkin juga kan gitu. Jadi, tapi tidak semata-mata kita stop, berhenti, udah kamu harus kita pikirkan, oh anak ini nggak cocok di dunia kampus nih. Kita kasih apa nih? Makanya kita sekarang bikin ada vokasi, biar pelatihan keterampilan supaya mereka tidak lepas gitu aja, tetapi ada satu keterampilan yang buat mereka bekal nantinya, gitu ya Pak Edi ya. Direkomendasikan ke tempat yang mungkin mereka lebih bisa gitu ya. Kan tidak semua anak secara akademik mampu untuk ada di dunia kampus gitu kan. Kita di ASAK ini untuk anak-anak kita melakukan beberapa tahapan atau kegiatan yang kita lakukan. Salah satunya yang awal adalah kita lakukan tes minat dan bakat. Ini screening awal. Untuk screening awal untuk mengetahui minat dan bakat dan IQ anak tersebut berapa gitu. Untuk ini sebetulnya untuk nanti kita mengarahkan apakah anak ini lebih cocok ke sekolah dari SMP ya, apakah lebih cocok ke sekolah SMA atau SMK ya. Kalau di level yang SMA ini nanti untuk bahan masukan untuk menentukan jurusan apa yang sebaiknya anak ini nanti melanjutkan sesuai dengan minat dan bakatnya. Karena kita ingin mereka yang sekolah, kuliah ini harus lulus gitu loh, jangan sampai putus di tengah jalan gitu. Betul. Dan kita ini kan menyadari ya bahwa mereka ini kan datang dari keluarga yang kurang mampu. Sehingga harapan orang tua dan keluarga tersebut ingin secepat mungkin anak-anak ini studinya selesai dan langsung bisa berkarya, bekerja untuk bisa membantu ekonomi keluarga gitu loh. Nah itu tadi salah satu kendala untuk anak-anak juga, anak-anak yang akan kuliah. Karena apa? Desakan orang tua untuk anak ini segera bekerja dan membantu ekonomi. itu juga artinya menjadi kendala kita ketika mau mengarahkan anak ini untuk kuliah gitu. Tetapi kalau saya dulu memberi gambaran gini Pak Edi, SMA mau langsung kerja, upah UMR lah ya, UMR. Ini anak kuliah selama ngomonglah 5 tahun gitu, 5 tahun. Pas masuk kerja mungkin sudah sama-sama UMR. Tetapi ini nanti akan mempunyai karir atau ini yang lebih baik lah gitu. Secara 5 tahun pertama memang tidak bisa membantu orang tua gitu kan. Tapi kedepannya saya yakin akan lebih baik daripada yang langsung bekerja. Nah itu pemahaman seperti itu dulu kita kasih ke orang tua supaya mereka sadar gitu kan. Perlu juga sebenarnya gitu. Pendidikan untuk kuliah. Mereka harus tahu itu gitu kan. Dan sebetulnya kita ini juga sedang memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa anak-anak ini yang lulus SMA tidak harus kuliah universitas, maksudnya strata 1 gitu ya. Ada jurusan lain, vokasi atau D3 yang mempunyai masa depan yang baik juga gitu loh. Karena ini
akan memberikan satu peluang pekerja yang baik juga. Iya. Iya. Toh nanti setelah dia lulus D3 bekerja masih bisa kok melanjutkan ke jenjang S1 gitu kan, Iya. untuk bisa meraih cita-cita yang lebih baik gitu. Oke. Jadi kita saat ini sedang berusaha memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa sekolah kejuruan atau vokasi itu juga satu alternatif yang sangat baik. Tidak harus S1, strata 1 Iya. gitu. Iya. Nah, melihat perkembangan nih yang sudah sangat pesat ya, sangat pesat, sudah semakin banyak yang menerima manfaat ASAK juga hingga saat ini gitu. Kira-kira masih ada nggak nih harapan-harapan ya, terutama dari Pak Yanta, kemudian Pak Edi, harapan-harapan untuk ASAK khususnya? Ya, Pak Edi dulu, Pak. kita kalau tadi kita ngomong ASAK itu, sebelum lupa mungkin saya bisa cerita sedikit. ASAK itu seperti rumah ya. Iya. Ada atap, ada tiang-tiang pilar, ada fondasi ya. Fondasi. Nah, fondasi kita itu apa? Kasih. Ya. Fondasi kita itu kasih. Dan pilar-pilarnya ini apa? Pilar-pilarnya itu adalah anak ASAK itu sendiri, dan keluarganya, pengurus ASAK, penyantun dan donatur, terus kemudian mitra-mitra sekolah yang membantu, yaitu sama database. data penting sekali data itu. Nggak Ini boleh pilar-pilar terlewat. kita. Nah, atapnya apa? Atapnya itu adalah buah-buah ASAK. Mereka yang sudah lulus, yang sudah sukses di luar, syukur-syukur ada yang giving back, ada yang tadi di paguyuban alumni ASAK melakukan gerakan gembala dan lain-lain, atau mereka bisa aktif di gereja, mereka bisa aktif di lingkungan, di RT RW pun itu adalah buah-buah ASAK kita lah gitu. Jadi ya tentunya kita sangat berterima kasih dan masih sangat mengharapkan support dari mitra universitas, sekolah-sekolah yang sudah mensupport kita, dan akan ada lagi mitra-mitra baru yang akan mensupport kita. Kita sangat berterima kasih juga kepada para penyantun dan donatur, karena tanpa penyantun dan donatur hal ini juga tidak mungkin bisa berjalan. Selain itu juga yang tak kalah penting kepada para pengurus ya. Iya. Pada pengurus, pada keluarga juga, untuk pengurus ini sudah mau meluangkan waktu, tenaga untuk mengurusi anak-anak kita untuk meraih pendidikan yang lebih baik, dengan harapan bisa memberikan kontribusi kehidupan rumah tangga secara ekonomi yang lebih baik juga di masa yang akan datang. Oke. Gitu. Dan kita juga mengharapkan support dari Dewan Paroki ya, dari masing-masing ya. Karena apa? Karena ASAK ini kan dimiliki oleh masing-masing paroki. Iya. Dan ASAK ini di paroki di bawah bertanggung jawabnya kepada Romo Paroki. Jadi sangat juga perlu support, dukungan dari Romo Paroki dan dari Dewan Paroki juga, dari masing-masing gitu. Karena kalau kami dari ASAK KAJ ini kita bukan eksekutor, kita hanya memberikan inspirasi, memberikan satu guidance dan lain-lain. Begitu kita melakukan kerjasama dengan mitra-mitra universitas, semua nanti yang mengeksekusi, yang mendaftarkan anaknya ke universitas itu pengurus ASAK dari paroki. Gitu. Oke. Terima kasih Pak Edi. Dari Pak Yanta. Harapannya kalau saya pribadi ya, ini saya pribadi Boleh, Pak. sebagai pengurus gitu. Kembali lagi bahwa ASAK gerakan kasih yang bertumbuh. Harapan saya adalah bahwa ke depan ASAK semakin berkembang, semakin banyak umat terlayani, dan semakin banyak penyantun dan donatur yang tergerak, semakin banyak umat di paroki-paroki tergerak juga untuk menjadi pengurus, gitu kan. Ya, kalau sampai kapan, saya ingat dulu, saya tidak pernah mendengar, tapi Pak Yanto pernah cerita bahwa kami dulu pengurus ASAK, Pak ini sampai kapan nih ASAK gitu. Kalau Pak Yanto bilang dulu kan, Romo Kardinal pernah bilang ya sampai ladang kita sudah selesai dan kita akan membantu ladang tetangga gitu, makanya nggak ada habisnya. Jadi harapan saya makanya
mudah-mudahan ASAK semakin berkembang dan semakin banyak umat yang terlayani, siapapun itu kan. Dan yang kita lakukan ini ya semata-mata untuk kemuliaan Tuhan lah, bukan untuk pengurus, bukan untuk siapa-siapa. Itu saja Dan dari saya. Kita kan tadi sudah memberikan bantuan secara finansial ya Iya. untuk biaya sekolah. Kemudian kita rasa bahwa ini tidak cukup, jadi kita memberikan pembinaan juga. Nah, kita juga diharapkan pengurus ASAK ini juga bisa memberikan pembinaan iman Katolik kepada Iya. anak-anak ASAK. Terus terang aja untuk pembinaan iman ini kita sangat mengharapkan dukungan dari sekolah-sekolah Katolik di sekitar di paroki untuk bisa memberikan support kepada anak-anak ASAK kita. Dan saya juga menghimbau kepada seluruh pengurus ASAK di KAJ untuk bisa mencoba berdiskusi, berkoordinasi dengan sekolah-sekolah di wilayahnya, sekolah-sekolah Katolik, untuk menjajaki kemungkinan untuk mensupport anak-anak kita yang masih sekolah di sekolah non-Katolik atau yang di sekolah negeri untuk bisa disekolahkan di sekolah Katolik. Karena mereka ini kalau kita tanya dari survei yang kita lakukan, mereka mensekolahkan anak-anaknya di sekolah negeri karena mereka di sekolah negeri gratis, nggak bayar. Tapi kalau ditanya secara jujur keinginan yang paling dalam, kalau kita tanya apakah masih ingin mensekolahkan ke sekolah Katolik, mereka ingin, tetapi kesulitan biaya. Mahal, sekolah Katolik mahal tadi Ya. saya bilang. Makanya dengan himbauan ini nanti pengurus juga bisa melihat status keuangan dari paroki masing-masing. Kemudian kita harapkan dari sekolah-sekolah Katolik yang ada di lingkungan gereja bisa memberikan support, keringanan gitu. Jadi nanti bisa ditanggunglah tiga pihak gitu. Jadi kontribusi orang tua ada tetapi ringan, kontribusi dari ASAK juga bisa membantu, tetapi pengorbanan atau kontribusi dari pihak sekolah Katolik bisa meringankan juga. Harapannya itu supaya kami ingin bahwa anak-anak ini selain mendapatkan pendidikan formal juga mendapatkan pembinaan iman Katolik yang mumpuni, yang cukup. Amin, amin. Terima kasih. Wah, luar biasa ya. Aku dari tadi mendengarkan cerita. Kira-kira ini makin merinding nih ya. Bisa merasakan bagaimana benar-benar kasih itu nggak cuman ketika diberi lalu tapi nggak cuma diberi gitu, tapi kasihnya itu berbuah, itu tadi ya, kasihnya berbuah, memberikan efek juga kepada lebih banyak lagi gitu. Bahkan itu tadi ada lintas paroki, dan itulah fungsi kita juga sebagai di keuskupan gitu ya, untuk bisa menyambung. Bahkan tadi ada yang lain-lainnya tuh, lintas keuskupan bahkan. Kita nggak tahu nih, bisa jadi lintas negara. Waduh. Kalau penyanten pernah? Penyanten pernah? Pernah. Wah, luar biasa. Tapi memang orang Indonesia yang sudah lama tinggal di sana. I see. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak ya Pak Edi, Pak Yanta. Terima kasih waktunya untuk cerita-cerita tentang ASAK ini. Ya, kalau mau tahu lebih lanjut lagi tentang ASAK ya, mau siapa nih Pak? Ada Ada medsos? IG. Ada. Ada Oke. IG ASAK KAJ. Oke. Kalau mau WA, boleh WA saya, ada di nomor telepon. Ya, Yang ada nanti di layar. di layar. Dan mungkin nanti kita bisa kasih nomor telepon pengurus yang lain juga untuk bisa dihubungi. Tapi paling tidak, silahkan menghubungi pengurus ASAK di parokinya masing-masing. Mereka sangat welcome. Ya. Gitu. Oke, luar biasa. Nah, karena udah tahu nih teman-teman ya, semoga makin tergerak juga ya Pak, amin, untuk memberi diri dalam karya-karya sosial gereja.
terwujudnya lebih lagi kesejahteraan bersama ya. Salah satunya melalui ASAK Ayo Sekolah Ayo Kuliah. Nah, semoga kita semua yang mendengarkan kali ini makin terlibat ya, makin kenal, makin terlibat dan jadi berkat bersama ASAK. Terima kasih semuanya. See you. God bless. Tuhan berkati.